Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nur Sajidan dengan NIM 2205 1204061 dari program studi S1 Teknik Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Implementasi Arsitektur Microservice untuk Optimalisasi Aplikasi Pelayanan Publik Terintegrasi Pemerintah Kabupaten Mojokerto. Baik, langsung saja. Nah, yang melatar belakangi saya mengambil penelitian ini yaitu pemerintah Mojokerto yang telah mengembangkan berbagai aplikasi layanan publik di berbagai sektor. Namun, aplikasi yang beroperasi tersebut beroperasi secara terpisah yang seringkali menimbulkan tantangan bagi pengguna maupun pemerintah itu sendiri. Selain biaya pemeliharaan dan pengembangannya yang cukup tinggi, data yang tersebar juga mempersulit koordinasi antar instansi. Nah, penelitian ini bertujuan untuk mengoptimalkan aplikasi layanan publik di Kabupaten Mojokerto melalui penerapan pendekatan microservice. Dengan arsitektur microservice, berbagai layanan dapat diintegrasikan dalam satu sistem yang terpadu. Untuk rumusan masalahnya, yang pertama yaitu bagaimana arsitektur microservice ini nantinya dapat diterapkan untuk mengintegrasikan layanan publik yang sudah ada sebelumnya. Yang kedua, apa saja tantangan teknis dan non-teknis yang dihadapi dalam mengimplementasikan arsitektur microservice ini. Yang ketiga, bagaimana rancangan microservice dapat meningkatkan efisiensi dalam penggunaan aplikasi layanan publik nantinya. Yang keempat, bagaimana rancangan microservice dapat memastikan kemudahan dan memenuhi kebutuhan baik bagi pemerintah maupun pengguna, yaitu masyarakat itu nantinya sendiri. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Yang pertama dari tujuan penelitian ini yaitu mengidentifikasi masalah fragmentasi aplikasi layanan publik dan dampaknya terhadap pengalaman pengguna serta operasional pemerintah. Yang kedua yaitu merancang arsitektur berbasis microservice untuk mengintegrasikan berbagai aplikasi layanan publik ke dalam satu platform yang terpadu. Yang ketiga, mengembangkan model integrasi aplikasi layanan publik yang dapat meningkatkan efisiensi operasional, aksesibilitas, dan keamanan data. Yang keempat, yaitu mengevaluasi apa saja dampak implementasi integrasi berbasis microservice ini terhadap kualitas pelayanan publik, penghematan biaya, dan waktu pelayanan. Yang selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Yang pertama bagi pemerintah, yaitu meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya operasional, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat dan terpusat karena minimnya redundansi data. Yang kedua bagi masyarakat, yaitu mempermudah dan mengurangi kompleksitas akses ke layanan publik, serta meningkatkan pengalaman pengguna yang lebih baik. Yang ketiga yaitu bagi akademisi. Eh, Manfaatnya yaitu memberi wawasan baru mengenai implementasi microservice ke layanan publik dan menjadi referensi pengembangan studi lebih lanjut ke depannya. Yang terakhir yaitu bagi industri teknologi. Manfaatnya yaitu membuka peluang inovasi dan kolaborasi antara penyedia platform dan pemerintah untuk menyediakan layanan yang lebih baik selanjutnya. Nah, untuk bab kajian pustaka. Di landasan teori ini saya mengambil beberapa, yaitu yang pertama, konsep layanan publik digital. Konsep layanan publik digital sendiri itu mengacu kepada manfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan akses, kualitas, dan efisiensi layanan publik yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Yang kedua yaitu fragmentasi sistem layanan publik. Fragmentasi dalam sistem layanan publik itu terjadi ketika aplikasi atau sistem yang dirancang untuk tujuan spesifik beroperasi secara independen tanpa adanya konektivitas atau koordinasi yang memadai antara sistem yang satu dengan sistem yang lain. Yang ketiga yaitu efisiensi dalam pengelolaan data. Redundansi data pada aplikasi terpisah menjadi salah satu isu utama dalam sistem layanan publik. Nah, pengelolaan data yang terpusat mampu mengurangi risiko inkonsistensi data, meningkatkan akurasi, dan mempermudah proses otorisasi data. Yang keempat yaitu microservice sebagai solusi sistem terintegrasi. Nah, arsitektur microservice ini yaitu pendekatan desain perangkat lunak yang memecah aplikasi menjadi serangkaian layanan yang kecil yang masing-masing dapat berjalan secara independen.
Nah, penerapan microservice ini dapat mengintegrasikan berbagai layanan yang sebelumnya terpisah, memungkinkan komunikasi antar layanan melalui protokol API yang terstandarisasi. Yang kelima yaitu manfaat integrasi sistem layanan publik. Eh, Fragmentasi sistem berkontribusi dalam peningkatan biaya pengembangan dan operasional. Dengan pendekatan integrasi ini, pemerintah dapat menghemat biaya dengan mengurangi redundansi dalam pengembangan dan pemeliharaan sistem. Ya, namun juga terdapat kendala dalam implementasi integrasi sistem, yaitu eh, mikros apa pengintegrasian secara microservice ini menghadapi berbagai tantangan. Yang utama yaitu interoperabilitas antar sistem lama, keamanan data, biaya awal pengembangan, keberhasilan integrasi yang sangat bergantung pada strategi implementasi, pemilihan teknologi, dan kemampuan tim pengembang. Yang terakhir yaitu single sign-on, yaitu sebagai solusi integrasi yang memungkinkan pengguna untuk mengakses beberapa aplikasi dengan satu kali proses autentikasi. Yang selanjutnya yaitu hipotesis. Hipotesis utamanya yaitu implementasi arsitektur berbasis microservice ini dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan layanan publik oleh pemerintah dengan mengintegrasikan sistem yang saat ini terfragmentasi menjadi sebuah prototipe terpusat. Untuk hipotesis pendukungnya itu prototipe sistem akan mengurangi redundansi data dan mengoptimalkan alur kerja. Kemudian prototipe sistem akan menurunkan biaya operasional, sistem akan meningkatkan pengalaman pengguna, dan sistem akan memperkuat akurasi dan konsistensi data antar layanan. Untuk metode penelitiannya, di sini saya menggunakan pendekatan penelitian deskriptif, deskriptif kualitatif dan pengembangan prototipe berbasis iterasi. Pendekatan deskriptif ini bertujuan untuk menganalisis masalah fragmentasi aplikasi layanan publik, sedangkan pengembangan prototipe digunakan untuk memberikan solusi nyata dalam bentuk sistem integrasi layanan berbasis microservice. Proses penelitian. Yang pertama yaitu identifikasi masalah, di mana peneliti memahami akar permasalahan pengguna dan pengelola aplikasi layanan publik. Yang selanjutnya, merancang sistem, di mana desain sistem arsitektur microservice mulai disusun. Dan yang ketiga yaitu pengembangan prototipe, eh, di mana implementasi rancangan sistem dalam bentuk prototipe fungsional. Nah, yang terakhir yaitu pengujian dan evaluasi, yaitu memastikan prototipe berjalan sesuai kebutuhan pengguna dan standar teknis. Objek penelitian. Di sini saya mengambil tiga objek utama, yaitu aspek teknologi, di mana struktur arsitektur aplikasi, mekanisme, integrasi antar layanan, dan sistem manajemen data diteliti. Yang kedua yaitu aspek administrasi, proses pengolahan layanan oleh penyedia pemerintah seperti biaya operasional, pemeliharaan sistem, dan kebijakan terkait. Yang ketiga yaitu tentang aspek pengguna, pengalaman tantangan yang dialami masyarakat dalam menggunakan aplikasi layanan publik sebelumnya. Teknik pengumpulan data. Di sini untuk teknik pengumpulan data yang pertama saya menggunakan studi literatur, yaitu mengkaji referensi seperti jurnal, laporan pemerintah, dan buku yang relevan. Yang kedua yaitu observasi, di mana peneliti menganalisis aplikasi layanan publik yang ada untuk memahami proses operasionalnya. Yang ketiga yaitu mengadakan wawancara yang terstruktur dengan pengguna dan pengembang. Dan yang terakhir yaitu melakukan survei secara kuesioner untuk mengumpulkan data dari masyarakat terkait sistem terpusat tadi. Dan selanjutnya itu teknik analisis data. Untuk menganalisis data penelitian, saya menggunakan analisis kualitatif, di mana analisis data kualitatif yaitu analisis data untuk mengidentifikasi pola masalah, kebutuhan, dan peluang integrasi nantinya. Yang kedua yaitu analisis perbandingan, di mana peneliti membandingkan arsitektur layanan publik terpisah dengan rancangan prototipe terintegrasi. Dan yang selanjutnya yaitu pengujian prototipe, yaitu di mana melakukan uji fungsional, kinerja, dan pengalaman pengguna rancangan prototipe. Dan yang terakhir yaitu melakukan evaluasi, yaitu menggunakan kuesioner untuk mengumpulkan data pengalaman pengguna prototipe.
Nah, itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.